Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya adalah Pak Arif Zulkifli. Saya dari SDN di Keturunan 01. Kali ini Pak Arif akan mempelajari tentang pelajaran perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, terutama anak-anak kelas 6, kita sudah menginjak di bab pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Kita ketahui perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Di sana ada terjadi pertemuan antara serbuk sari dari benang sari menuju putik. Nah, disebut namanya generatif. Di perkembangbiakan generatif ini melibatkan organ tumbuhan yang bernama bunga. Kita ketahui ada bunga lengkap, ada juga bunga tidak lengkap. Adapun bunga lengkap yang terdiri dari pertama ada mahkota, yang kedua ada benang sari, yang ketiga ada putih, yang keempat ada tangkai, ada bakal biji, ada kelopak, dan dasar bunga. Ini saya jelaskan masing-masing fungsinya. Mahkota sebagai penarik perhatian kepada serangga-serangga. Kemudian ada juga benang sari, fungsinya sebagai alat kelamin jantan. Kemudian putih, yaitu sebagai alat kelamin betina. Kemudian apabila terjadi penyerbukan bertemunya antara benang sari dan putih, akan terjadi bakal biji. Bakal biji inilah yang disimpan di dalam putih. Kemudian juga ada kelopak, ada tangkai sebagai penopang bunga. Perkembangbiakan generatif, penyerbukannya bisa terjadi karena ada penyerbukan sendiri, yaitu jatuhnya benang sari, serbuk sari di dalam putik dalam satu bunga. Ada penyerbukan tetangga, yaitu satu tanaman ada dua bunga, serbuk sarinya jatuh kepada putiknya. Ada penyerbukan silang, kemudian yang terakhir ada penyerbukan bastar antara tanaman yang satu berbeda jenis. Benang sarinya, serbuk sarinya jatuh ke tumbuhan pada putik, jatuh pada putik pada tumbuhan beda jenis tersebut. Itu menurut penyerbukannya. Ada tiga cara penyerbukan itu terjadi. Kita ketahui penyerbukan adalah jatuhnya benang sari menuju ke putik kan ya. Di sana ada beberapa bantuan. Yang pertama, jatuhnya serbuk sari pada putik itu dibantu oleh angin, namanya anemogami. Kemudian ada penyerbukan yang dibantu dengan air, namanya hidrogami. Kemudian kalau dibantu hewan, namanya zoodiogami. Macam-macam penyerbukan yang dibantu oleh hewan ada 4. Pertama, entomogami yang dibantu oleh serangga, malakogami dibantu oleh bekicot, kemudian chiropterogami yang dibantu oleh kelelawar, bahkan kalau dibantu manusia namanya antripogami. Baik, kita sudah membahas perkembangbiakan generatif. Sekarang kita akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan tanpa terjadinya penyerbukan antara benang sari dan putik. Istilahnya aseksual atau tidak kawin. Ada 2 perkembangbiakan vegetatif, yaitu alami dan buatan. Mari kita bahas perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan vegetatif tumbuhan tanpa campur tangan manusia, tanpa bantuan manusia. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, umbi lapis ya. Contohnya itu bawang, umbi batang, ada kentang ya. Kemudian ada rizoma, ada jahe ya contohnya. Kemudian ada tunas, ada pohon bambu dan pisang, ada tunas adventif, contohnya cocor bebek, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Pengertiannya adalah perkembangan vegetatif tumbuhan dengan campur tangan manusia atau dengan bantuan manusia. Contohnya ya, yang pertama mencangkok, kemudian kedua ovulasi, yang ketiga sambung atau empen, yang keempat stek batang, yang kelima ada merunduk. Jadi ada cara-caranya sendiri, kalian pelajari sendiri ya nanti lewat referensi misalnya dari Google, dari YouTube, bagaimana cara mencangkok, bagaimana cara ovulasi, sambung, merunduk, dan sebagainya. Itu saja penjelasan dari Pak Arif, anak-anak. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami dan menambah hasanah berpikir kalian.
Terima kasih, selamat belajar IPA. Jangan bosan-bosan terus buka referensi pelajaran. Salam sehat, salam semangat, salam pembatik level 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.